wabarakatuh. Saya Ahmad Fadil dari Ilmu Komunikasi 2C, di mana saya akan mewawancarai Ketua RT di wilayah ini dengan menanyakan bagaimana penanganan virus COVID-19 di wilayah ini. Nah, mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di kediaman Ibu RT di wilayah ini, di mana nantinya saya akan menanyakan bagaimana penanganan virus COVID-19 di wilayah ini. Sebagaimana yang kita tahu, virus COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya, dan juga virus ini juga dapat menyebabkan kematian. Akibatnya, banyak di wilayah Indonesia yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Nah, karena saya sedang berada bersama Ibu RT di wilayah ini, saya akan menanyakan bagaimana penanganan virus COVID-19 di wilayah ini. Halo Bu. Ya. Begini Bu, saat ini kan virus COVID-19 ini sudah sampai di berbagai wilayah Indonesia, Betul. termasuknya di Pekanbaru. Tentu kita harus menghindar dari virus COVID-19 atau virus yang mematikan ini. Nah Bu, bagaimana penanganan virus COVID-19 di wilayah ini Bu? Khususnya untuk wilayah ini, sebagai Ketua RT saya selalu menghimbaukan kepada warga kita untuk senantiasa menjaga kebersihan, dan kita juga menghimbau kepada warga untuk selalu beraktivitas di dalam rumah, mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan bertemu dengan orang banyak, dan tidak lupa selalu mencuci tangan dan senantiasa mempergunakan masker setiap kali hendak bepergian keluar dari rumah. Terus Bu, apa saja yang dilakukan masyarakat di sini dalam upaya pencegahan virus COVID-19 ini? Ya, hal yang sering kita lakukan atau yang selalu kita himbaukan kepada warga, seperti tadi yang saya bilang, dengan meminimalisir keluar rumah, dengan menjaga kebersihan. Di samping hal tersebut, kita di sini juga perlu mewaspadai adanya anggota keluarga atau saudara-saudara dari warga masyarakat kita yang datang mungkin dari kota lain atau daerah lain yang kita tidak tahu sebagai sejarah kesehatan beliau, sehingga di sini kami selalu menghimbaukan kepada warga kita, apabila ada saudara kita yang berkunjung yang sifatnya mungkin berada di luar kota, dari kota Pekanbaru khususnya, kita selalu menghimbaukan kepada mereka untuk senantiasa melaksanakan karantina mandiri. Dan di sini juga kita selalu mengajak kepada warga masyarakat kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dan ya, di sini kita juga selalu atau ada beberapa kali melakukan penyemprotan dengan disinfektan di lingkungan kita ini. Itulah macam-macam upaya yang kita laksanakan selama ini demi untuk mencegah virus tersebut. Nah Bu, pemerintah kan menghimbau supaya kita lockdown gitu Ya. Bu. Nah, selama kita lockdown ini tentu banyak masyarakat yang tidak bekerja. Betul. Dan itu menyebabkan perekonomian di setiap rumah menurun. Ya. Nah, adakah di sini bantuan dari pemerintah atau lurah menangani hal tersebut? Kalau untuk bantuan itu sendiri sampai hari ini, secara langsung yang diserahkan melalui RT setempat itu belum pernah. Hanya saja beberapa waktu yang lalu, sebelum diadakannya PSBB tahap pertama ya, kita dari RT memang diberikan instruksi oleh pihak kelurahan untuk mendata warga masyarakat kita yang terkena dampak dari virus COVID-19 ini. Dan waktu itu saya selaku Ketua RT telah memasukkan sebanyak 341 data kepala keluarga yang bertempat tinggal, baik itu yang telah memiliki kakak setempat maupun kakak yang masih luar dari wilayah kita ini. Hanya saja sangat kita sayangkan, dari sekian jumlah kakak yang kita ajukan, mungkin hanya sepersekian saja yang mendapat bantuan, sehingga kami dari RT yang berada di lingkungan Kelurahan Aumuru ini sebanyak 125 RT dengan 31 RW bersepakat kami tidak bersedia menerima bantuan tersebut yang hanya diberikan untuk satu kelurahan itu sebanyak 261 paket bantuan.
lebih, dengan yang kita terima hanya 200 sekian, cara mendistribusikannya ke warga itu akan mengalami kesulitan. Otomatis akan banyak warga kita yang merasa kenapa mereka tidak dapat. Tentu kami para RT lah yang akan dituding oleh beliau. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut kami menyerahkan kepada pihak kelurahan dan dinas sosial untuk secara langsung menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat tanpa melibatkan kami RT RW setempat. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu saya dapat kabar ada beberapa orang dari warga kita yang ditelepon oleh pihak kelurahan untuk menjemput bantuan tersebut ke kelurahan. Namun secara pastinya sampai hari ini saya tidak tahu berapa keluargakah yang dibantu dan bantuannya tersebut juga berupa apa. Karena tidak ada satupun dari warga tersebut setelah mendapat bantuan menginformasikannya kembali kepada RT, tidak ada. Nah Bu, di sekitar sini kan Bu, Ya. ada tidak kasus orang yang tertular virus COVID-19 ini? Alhamdulillah sampai hari ini kita semua masih di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah khususnya RT 04 dan secara umumnya kita RW 27 belum ada ditemukan kasus, baik itu kasus positif maupun sebagai PDP-nya. Alhamdulillah kita masih tetap diberikan lindungan. Kita semoga untuk kedepannya kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat. Amin. Misalnya ini Bu, jika ada salah satu warga di sini Ya. yang terkena dampak virus COVID-19 ini, apa upaya yang dapat kita lakukan agar virus COVID-19 ini tidak menyebar luas gitu Bu? Sebagai di orang yang dituakan selangkah di kampung ini, tentu otomatisnya saya akan senantiasa memberikan pengertian kepada pihak keluarga. Jika memang kasus tersebut kita temukan, untuk sesegera mungkin itu kita bawa ke rumah sakit, karena yang lebih paham, yang lebih tahu untuk penanganannya tentu saja tenaga medis. Sehingga mungkin dengan cepatnya beliau dibawa ke rumah sakit itu akan memberikan dampak yang baik, baik itu untuk keluarganya maupun untuk lingkungannya, karena penularannya sangat cepat dan itu penyakit sangat mematikan. Terima kasih Bu telah menyampaikan bagaimana penanganan virus COVID-19 ini di wilayah ini. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi penanganan virus COVID-19 di wilayah RT 04 ini. Saya Ahmad Fadil, Ilmu Komunikasi 2C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.